Halo semuanya, selamat datang di podcast Nurwato. Podcast di mana kita akan ngebahas tentang Korea Selatan dan dinamikanya dengan negara-negara lainnya. Saat ini podcast Nurwato sudah kedatangan tamu spesial nih, yang akan menjadi narasumber kita, yang akan membahas isu yang baru ini lagi booming. Podcast kali ini yaitu pengaruh kebijakan AS terhadap Korea Selatan. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif sebagai host di sini. Dan ada narasumber kita. Silakan Pak, mungkin boleh perkenalkan nama dan kerjaan Bapak. Terima kasih Kang Arif ya. Halo teman-teman, nama saya Riza dan Syafradana. Keseharian ya menjadi pengajar ya, jadi dosen di Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Dan suatu kehormatan buat saya Kang Arif ya dan tim semua yang telah mengundang saya untuk membahas isu yang kayaknya berat banget ini buat dibahas gitu. Baik Pak, selamat datang di podcast Nurwatok ini. Pak Reza gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke pembahasan kali ini. Pak, saat ini sedang muncul ya kebijakan dari Amerika Serikat yang kontroversial ya. Iya. Di mana terdapat kebijakan tarif yang berdampak juga ke negara-negara lain di dunia. Nah, salah satunya negara-negara yang terletak di kawasan Asia Timur. Okay. Tapi perlu tahu dulu nih apa sih kebijakan tarif dan mengapa penting kita ngebahas topik ini. Langsung aja ya Pak. Menurut Bapak apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan tarif dan kenapa sih penting banget kita ngebahas soal tarif Amerika ini? Jadi sebetulnya kalau kita belajar ekonomi politik internasional itu memang tarif itu penting untuk dibahas karena tarif itu adalah satu kebijakan yang dikeluarkan negara atau bahkan organisasi ekonomi global untuk sifatnya bisa proteksionis, juga bisa untuk mengembalikan lagi nilai-nilai yang dianggap tidak seimbang gitu. Jadi kemudian kenapa penting membahas tarif Amerika Serikat? Ini tuh berkaitan dengan karena Amerika Serikat kan adalah kekuatan ekonomi terbesar ya, kemudian juga politiknya berpengaruh gitu kan. Ekonominya berpengaruh dan seolah-olah nih kalau kita lihat dari kebijakan Donald Trump sekarang ya, dalam artian kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump itu mendorong adanya interdependensi bahkan dependensi tingkat tinggi gitu. Itu sih. Oh, oke Pak. Baik. Kebijakan tarif ini berhubungan nggak sih sama perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang dulu itu loh gitu? Ya, ini masih berkaitan ya karena memang Donald Trump adalah sosok yang sama di balik perang dagang antara Amerika dengan Cina yang dia mulai di tahun 2016, 2017, 2018 lah. Nah, ini masih berlanjut karena tadi kembali ke definisi awal, penetapan tarif Donald Trump itu kan sebagai respons lah atas dia merasanya ya pengakuan dia itu dunia ini tidak adil gitu, bahkan negara-negara lain cenderung memanfaatkan Amerika Serikat saja gitu kan ketimbang mengembalikan kembali manfaat itu. Jadi ini masih berkaitan dan nampaknya ini semakin menunjukkan ya kepada politik internasional khususnya dalam kerjasama bahwa ternyata nasionalisme makin menguat sekarang ini seperti itu. Pak, kemudian kan Ruwatok ini secara khusus membahas tentang negara Korea Selatan ya. Okay. Oleh karena itu, kira-kira apa alasan utama Amerika ngasih kebijakan tarif ke negara lain kayak Korea Selatan ini gitu? Nah ini menarik ya. Jadi kalau memang di dalam isu keamanan itu Korea Selatan itu adalah salah satu aliansi kerasnya Amerika gitu. Jadi di Asia Timur Laut ini ya ada Jepang dengan Korea Selatan yang merupakan aliansi loyalis, bahkan ya bisa dibilang aliansi loyalisnya Amerika, yang mana ini cukup menarik perhatian ya, kenapa kok Amerika Serikat menjatuhkan tarif kepada Korea bahkan besar ya. Itu dugaan sementara dalam penelitian itu ini ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat itu ingin check sound lah, kalau bahasa sekarang itu check sound, apakah Korea Selatan itu akan bereaksi atau tidak terhadap kenaikan tarif ini. Memang ini menarik ya karena satu sisi dia adalah aliansi kuat dalam militer, dalam keamanan, tetapi dalam ekonomi menunjukkan adanya efek lain gitu, adanya hasil lain yang mungkin Donald Trump berpikir ini Korea Selatan itu hanya memanfaatkan bidang militer dan keamanannya saja, tapi justru dalam ekonomi
Korea Selatan banyak mendapat manfaat dari Amerika karena kan Amerika dengan Korea Selatan ini terhubung dalam perjanjian dagang bebas yang sudah dari lama ini terjalin dan tiba-tiba ada tarif ini dari Donald Trump gitu. Ya Pak, sebelum ada kebijakan tarif yang baru, hubungan dagang antara Amerika dan Korea itu kayak gimana sih? Lancar-lancar aja atau udah ada gesekan gitu ya Pak? Kalau dilihat dari sejarah, dimulai dari Perang Korea ya, Ya. Perang Semenanjung Korea, itu justru Amerika dengan Korea itu baik sekali gitu. Bahkan cenderung ya memang Amerika baik ya, gitu dalam arti Amerika ikut membangun gitu ya pasca perang, kemudian membuka pasar bilateral juga bagi Korea Selatan, bahkan Korea Selatan kemudian maju jadi tingkat regional di situ, bahkan tingkat global ya sekarang gitu. Jadi sebetulnya baik-baik saja gitu. Cuman kalau kita melihat yang sekarang mungkin ini agak mendesak bagi Korea Selatan untuk melakukan negosiasi atau diplomasi ekonomi yang relevan buat mereka karena ini mengejutkan gitu ya mungkin bagi pihak Korea. Tapi juga sebenarnya Korea bisa melakukan tindakan-tindakan yang serupa, dalam artian serupa itu tidak lagi bergantung pada Amerika secara penuh gitu ya, melainkan berusaha untuk membuka lagi kemungkinan kerjasama dengan sesama gitu ya, dengan sesama Asia Timur maksudnya, khususnya dengan kita mungkin gitu Indonesia atau ASEAN gitu, seperti itu. Tapi bagaimana sih respon pemerintah Korea Selatan terhadap kebijakan tarif tersebut gitu Pak? Kalau respon terus terang ya, saya belum melihat kabar terbaru dari Korea karena di Korea sendiri kan ada permasalahan politik ya, domestiknya juga mungkin ada problem. Saya belum dengar dan belum baca tentang itu. Tetapi kalau secara normatif kan karena tugas kita kan akademisi ya, peneliti itu ya pembelajar memikirkan atau memetakan lah bagaimana seharusnya Korea Selatan itu. Kalau dilihat Korea Selatan nampaknya sih akan melakukan strategi hedging ya, yang mana strategi hedging ini artinya membiarkan situasi tetap abu-abu gitu, tetap tidak menentu karena bagaimanapun dengan Cina terjalin kerjasama, dengan Jepang juga terjalin kerjasama. Jadi artinya strategi hedging ini memungkinkan Korea Selatan untuk secara militer tetap kokoh dengan Amerika Serikat atau keamanan ya, tetapi dengan masalah ekonomi dia bisa bekerja sama dengan siapapun dalam payung strategi hedging ini gitu. Oke Pak. Apakah melalui kebijakan ekonomi ini hubungan diplomatik strategis antara AS dan Korea Selatan juga ikut terpengaruh gitu Pak? Gitu, Pak. Kembali lagi ya, kita kan belum melihat juga ya apa yang dilakukan oleh pemerintah Korea, misalkan apakah mengirimkan diplomatnya ke sana atau mengirimkan perusahaan-perusahaan yang terdampak ya seperti dalam baja gitu ya, kemudian teknologi, energi bersih misalkan, kita belum lihat. Tetapi pada dasarnya kalau dilihat secara strategis ada baiknya Korea Selatan itu tidak reaksioner. Jadi ya lempeng-lempeng aja lah gitu ya, jangan gerasa-gerusu gitu, biasa aja karena ini lumrah apalagi di bawah kepemimpinan Donald Trump gitu yang memang Donald Trump itu seolah-olah ya kepemimpinannya itu memancing negara-negara lain untuk bertindak. Kalau berbeda dari sebelumnya kan dikhawatirkan ini memicu zona merah bagi Amerika ya, seolah-olah Amerika nanti berpikir oh berarti Korea tidak seloyal itu gitu, nanti jangan-jangan Korea hilang tanpa bilang gitu kan. Nah itu khawatirnya seperti itu. Oke Pak, oke. Terus apakah kebijakan tarif ini ikut mempengaruhi kebijakan luar negeri Korea gitu Pak? Iya, tentu karena gini, kalau kita petakan ya geopolitik dan geoekonomi di Asia Timur, khususnya Asia Timur Laut yang meliputi tiga besar ini antara Cina, Jepang, dan Korea Selatan, itu memang kalau ada perubahan dalam proses diplomasi maupun politiknya, kebijakan luar negerinya itu lumrah saja karena memang mau tidak mau terbukti bahwa Amerika Serikat itu lebih bersifat nasionalis sekarang ini di bawah kepemimpinan Donald Trump. Yang mana nasionalisme ini kan Donald Trump juga melakukan kebijakan ini untuk melindungi barang-barangnya dalam negeri gitu ya, supaya tidak habis oleh barang-barang dari luar gitu. Pasti Korea Selatan yang memang bergantung pada globalisasi, pada regionalisme misalkan gitu ya, khususnya dalam globalisasi lah. Nah itu memang
nampaknya akan ada perubahan yang mana eh, Korea Selatan sebagai middle power tentu akan memainkan double hedging gitu. Yang mana mungkin Korea akan sedikit turun penilaiannya terhadap beberapa peristiwa, mungkinnya melihat sekarang kan ada konflik-konflik juga. Mungkin Korea akan sedikit bergeser dari arah loyalis 100% ke Amerika Serikat, bergeser untuk mencari manfaat-manfaatnya gitu. Yang penting interestnya mereka atau kepentingan mereka ini tercapai. Seperti itu. Pak, Korea Selatan kan merupakan mitra dagang bagi Amerika ya Pak. Tapi kebijakan ini juga berdampak ke Korsel ya kan. Di sisi lain hubungan dagang dengan Tiongkok lebih menjanjikan dibanding dengan Amerika saat ini kan. Ya. Bagaimana Korea Selatan menjaga hubungan dengan Amerika Serikat di tengah tensi global ya? Ya. Dan apakah Korsel lebih tergiur untuk menjalin hubungan dengan Tiongkok gitu Pak? Nah ini yang menarik ya, bahkan ini menjadi assessment atau menjadi kritik gitu buat teori hubungan internasional mainstream. Jadi kalau kita melihat bahwa Tiongkok lebih menjanjikan, itu memang sudah dari lama sudah dari lama itu diprediksikan gitu. Kalau kita melihat misalkan dalam kerjasama, memang mau tidak mau Korea Selatan juga akan mengakui bahwa Cina memang banyak membantu dan bisa memberikan kontribusi lebih, sama seperti Amerika. Tetapi masalahnya kan Amerika Serikat itu mengalami anxiety ya, kadang-kadang dia NPD gitu, kadang-kadang dia narcissistic personality disorder nih, kadang-kadang seolah-olah bergaul dengan musuh artinya memusuhi dia, padahal kan belum tentu gitu ya. Ini gejala psikisnya Amerika Serikat gitu. Paling kalau kita melihat dari situasi sekarang, Korea Selatan itu tentu akan tetap menjalin kerjasama dengan siapapun karena dia middle power jelas. Kemudian juga kita lihat ini juga akan memicu adanya pemikiran lain tentang tatanan global, mungkinnya tentang ekonomi global, yang mana Amerika Serikat berperan secara unilateral, secara sendirian tanpa melalui mekanisme organisasi internasional misalkan WTO gitu, dalam memberikan tarif ini. Entah mungkin Korea Selatan akan mendorong negara lain misalkan untuk menjadi pimpinan atau pemimpin WTO karena lebih dianggap bermoral gitu ya, memiliki norma yang sesuai dengan mereka, atau jangan-jangan akan ada alternatif lain, contoh misalkan BRICS gitu ya, atau misalkan ada kan dengan Cina juga ada kerjasama yang mendalam di RCEP itu ya. Jadi memang kelihatan sekali bahwa pasti karena dibutuhkan dua-duanya, terkhususnya Cina yang memang bisa memberikan jaminan keuangan yang hampir serupa nih dengan Amerika, sepertinya akan mengarah ke pendirian alternatif atau bahkan reformasi institusi ekonomi dunia gitu. Pak, apakah kebijakan tarif yang mempengaruhi Korea Selatan terdampak juga pada investasi Korea Selatan di negara kita gitu, Indonesia gitu ya? Tentu, karena gini, Korea Selatan itu pasti membutuhkan pasar, ya. Yang mana Indonesia juga adalah pasar besar dan Indonesia juga terkena dampak gitu, dampak dari tarif ini ya. Jadi pasti akan ada pendekatan yang lebih, terutama Indonesia pasti masih dipandang sebagai pemimpin ASEAN gitu. Jadi diharapkan dengan diplomasi dengan Indonesia, Korea Selatan itu juga bisa mencapai apa-apa yang diinginkannya di ASEAN. Makanya kan ada kerangka institusional itu East Asian Summit ya, EAS, yang bergabung dengan ASEAN itu. Nah itu penting sekali bagi Korea Selatan. Jadi pasti dia membutuhkan Indonesia dan pasti akan mungkin lebih dekat ya, walaupun kita belum bisa memastikan secara angka apakah pendekatan itu 100% mendalam gitu ya atau seperti apa, kita belum bisa. Tetapi yang jelas Indonesia dibutuhkan oleh Korea Selatan dan akan paling tidak ya lebih dekat gitu. Oh iya Pak. Oke Pak. Kan ngomong-ngomong kan podcast ini tuh ngebahas tentang negara Korea Selatan gitu ya Pak. Ya. Jadi pertanyaannya mau ini Pak, apa dampak tarif bagi negara Korea Selatan gitu ya Pak? Apa sih kebijakan tarif dari Amerika Serikat ini ngefek besar nggak sih ke ekonomi Korea Selatan gitu ya Pak? Kalau efek pasti tentu ya ada pelemahan won di mata dolar gitu. Ada efek besarnya. Tetapi kalau sampai inflasi
sepertinya juga tidak terlalu ya, karena kan global supply chain-nya tidak hanya dari Amerika gitu. Ada dari negara-negara lain yang memang berkontribusi besar. Malah ini jadi tantangan juga buat Amerika Serikat sendiri. Apakah Amerika Serikat akan terima dengan transisi ini gitu, transisi bahwa oh ternyata Korea Selatan ketika dijauhi atau ketika diturunkan tarif yang begitu besar oleh Amerika tuh masih bisa bertahan gitu. Tapi kalau inflasi yang sampai krisis politik gitu ya, krisis moneter sih nampaknya masih jauh ya. Secara perhitungan masih jauh. Oh iya Pak. Berarti apa dampaknya sih Pak kalau nilai won ke sama dolar gitu? Apa dampaknya gitu? Ya jadi ada pengurangan terhadap belanja di Amerika gitu kan. Jadi pasti perusahaan-perusahaan yang sudah terbiasa misalkan ya seperti LG, Samsung misalkan gitu, kemudian kalau otomotif Hyundai gitu ya, ya mungkin akan lebih digencarkan lagi di pasar-pasar lain kalau begitu kan, daripada nanti dikirim ke Amerika jauh lebih mahal gitu ya, disebar ke negara-negara lain. Pasti itu kalau secara perusahaan ya gitu. Kalau secara negaranya ya pasti pemerintah Korea Selatan juga tidak akan tinggal diam dan diharapkan tidak terlalu reaksioner, karena ini akan memicu penilaian negatif ya, karena bagaimanapun Korea Selatan teruji dari waktu ya, dari sejarah selepas perang semenanjung Korea itu adalah loyalis setianya Amerika Serikat gitu. Oke Pak, sebelum mengakhiri podcast ini kan Pak, Ya. saya pengen bertanya ke Bapak gitu, ada beberapa pertanyaan untuk Bapak gitu ya. Ya. Yang pertama Pak, saya pengen bertanya, kalau menurut Bapak hubungan dagang Amerika dan Korea ini bakal ke arah mana sih gitu, ke depannya gitu ya? Kalau Amerika Serikat tuh tergantung pemimpinnya ya, Ya. karena berhubung sekarang itu Donald Trump, Ya, Pak. ya sepertinya Donald Trump masih mempertahankan ini gitu ya, akan mempertahankan atau paling tidak negosiasi dengan jangka yang pendek gitu. Donald Trump itu kan karakternya seperti itu. Kalau melihat dari sisi idiosinkretik ya, sisi kepemimpinan Donald Trump gitu. Tetapi kalau misalkan politik berubah gitu ya, ini juga bisa jadi bumerang sebetulnya bagi Korea Selatan, karena kalau kita melihat fase kemarin waktu Biden memenangkan Pilpres melawan Donald Trump, kebijakan tarif ini tidak lepas gitu. Jadi seolah ini dimanfaatkan juga oleh Biden. Jadi terlihat bahwa secara posisi dan secara ibaratnya patah hatinya Amerika ya terhadap dunia ini gitu, bisa dilihat ini sepertinya akan berlanjut. Ini akan berlanjut sampai mungkin ada sosok besar ya, atau sosok aktor garis yang secara garis besar itu memiliki kekuatan yang hampir imbang untuk membawa kembali Amerika Serikat masuk ke agenda-agenda internasional, khususnya dalam ekonomi ini. Karena kan bagaimanapun Amerika pasti sekarang punya Donald Trump, yang mana Donald Trump itu preferensi ekonominya adalah nasionalis gitu ya, dia melindungi barang-barang lokal, itu pasti akan ini panjang gitu, masih panjang. Jadi ini tergantung politik domestiknya Amerika juga gitu. Kan saya punya beberapa pertanyaan lagi Pak, boleh kan Mas? Ya, Bertanya? boleh. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, kalau kebijakan tarif ini terus berlanjut, apakah Korea Selatan bisa terkena resesi atau minimal ekonominya melambat? Enggak Pak sih? Dilambat gitu ekonominya Pak. Secara kalkulasi ya, karena kita punya contoh misalkan, tapi walaupun perbandingannya memang agak jauh. Misalkan perang Rusia Ukraina itu kan prediksi mengatakan Rusia akan inflasi gitu. Tapi ternyata tidak kan. Nah, apalagi dalam bidang ekonomi gitu. Kalau dalam bidang ekonomi terjadi pengurangan iya gitu, tetapi inflasi yang sampai ke krisis itu nampaknya masih jauh gitu, masih jauh dari perhitungan kalkulasinya. Karena kenapa masih jauh? Satu, ada kesempatan besar bagi Korea Selatan untuk tetap berdagang dengan Cina, dengan Jepang gitu ya, bahkan dengan Indonesia tadi, dengan ASEAN gitu. Kemudian juga Korea Selatan kan sebagai middle power yang aktif juga di panggung internasional. Jadi tidak terlalu signifikan iya, tapi tidak akan mencapai kata inflasi yang begitu dalam gitu. Seperti itu. Selanjutnya saya pengen bertanya, apakah ada kemungkinan kebijakan ini tetap jalan sampai jabatan Trump beres,
atau bakal berubah lebih cepat gitu Pak dengan keadaan saat ini gitu ya? Iya, sepertinya melihat perilaku ya, Trump cukup istiqomah ya, dia istiqomah sekali, dia dia konsisten ya. Bahkan mungkin teman-teman juga bisa melihat itu ketika Donald Trump belum menjabat. Itu tahun 80 Donald Trump pernah pidato mengenai NATO tidak penting gitu ya. Amerika itu harus memikirkan dirinya sendiri. Itu dari tahun 80. 80 itu kan tembok Berlin belum runtuh. Uni Soviet masih ada. Trump sudah mengatakan itu. Apalagi sekarang gitu kan, apalagi sekarang yang mungkin Trump di usia senja ingin memberikan legacy kepada masyarakat Amerika bahwa dialah yang membawa kembali Amerika gitu pada fase di mana Amerika itu sebelum Perang Dunia I yang isolasionis gitu. Jangan-jangan ya seperti itu, karena sebenarnya Donald Trump masih akan bertahan dengan kebijakannya ini gitu, dengan pilihannya ini, karena ya tadi ya konsistensi Trump tidak perlu diragukan lagi. Dia adalah sosok yang istiqomah di dalam mengeluarkan kebijakan ini, jadi ya clear kalau itu kayaknya tidak berubah gitu. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir ya ini Pak. Ya. Kalau menurut pandangan pribadi Bapak ya, langkah apa sih yang paling tepat buat Korea Selatan menghadapi lagi situasi kayak gini gitu? Iya tadi ya, kalau diharapkan sih satu, dia tidak reaksioner. Karena ini akan memicu transisi lagi kalau terlalu reaksioner. Kemudian yang kedua juga Korea tentu akan melakukan hedging ya, yang mana hedging itu artinya situasinya dibiarkan abu-abu, dibiarkan tidak jelas. Karena kan ada beberapa opsi ya sebetulnya ya, ada balancing, ada bandwagoning gitu ya. Kalau bandwagoning nampaknya sulit ya, apalagi menjilat ibaratnya ya, menjilat Amerika supaya tidak seperti itu, kemudian ikut-ikutan, itu agak susah. Kemudian ada bandwagoning, balancing. Nah ini yang terakhir hedging. Jadi memang yang paling betul adalah membiarkan situasi internasional ini atau merespon Amerika tuh dengan abu-abu gitu. Jangan terlalu frontal, juga jangan terlalu lemah gitu. Itu sih kalau dilihat dari saya pribadi. Oke, makasih Pak untuk waktunya. Siap. Sebelum ini podcast ini berakhir Pak, ada kata-kata hari ini buat ini gitu untuk podcast ini Pak? Untuk kata-kata ya, melihat tarif naik ya, terus kebanyakan ini anggotanya tim podcast ini laki-laki ya, jadilah orang yang bertahan karena setia. Gitu aja. Ya. Oke. Terima kasih. Kasih Pak untuk waktunya Pak. Siap. Ya, saya terima kasih juga. Sekian dari Nurwa Talk ini. Nah, menarik kan guys pembahasan dengan Pak Reja pada hari ini pada podcast Nurwa Talk. Nah, kalau kalian tertarik dengan podcast yang kita bahas kali ini gitu ya, tentang Korea Selatan dan dinamika dengan negara-negara lainnya, boleh subscribe dan like aja. Oke, bantu support aja gitu.